Vaksinasi COVID-19 khusus untuk para pejabat dan tenaga kesehatan dilaksanakan serentak di sejumlah rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan. Kamis 28 Januari 2021. Kurang lebih 30 menit. Dan misalnya berkaitan dengan kementerian lalu, Bapak Ibu Untuk meyakinkan publik bahwa vaksin itu aman, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas ikut divaksin. Bersama pejabat Forpimda dan tokoh masyarakat, Anas disuntik vaksin Sinovac di Pemda Soboswagata Belambangan. Orang nomor 1 di Banyuwangi itu terlihat sumringah usai divaksin. Dosis 0,5 cc vaksin produksi Sinovac itu disuntikan Dr. Rifki Yudiar Abdori, dokter di Puskesmas Kelatak. Vaksinasi di Pemda Soboswagata Belambangan diikuti Ketua DPRD Imade Cahyana Negara Damdin 0825 Banyuwangi Letkol Yudi Eko Purwanto, Wakapolresta AKBP Kusuma Wahyu, dan Lanal Banyuwangi Letkol Laut Joko Setiono. Ada juga perwakilan Kejaksaan Negeri Banyuwangi, perwakilan PCNU Ki Haji Lukman Hakim, Pendeta Anang Sugeng, perwakilan tokoh perempuan Ibu Fiestian Dani, serta beberapa pejabat dinas kesehatan juga turut divaksin. Ada beberapa tokoh yang kemudian batal divaksin karena alasan kesehatan dan usia. Salah satunya Ketua FKUB sekaligus Ketua MUI Ki Haji Muhammad Yamin. Sekap Mujiono juga tampak hadir, namun tidak divaksin karena sudah pernah terpapar virus corona. Mujiono kini sudah menjadi penyintas, jadi sudah memiliki antibodi sendiri. Sementara itu, Pemkab Banyuwangi menyiapkan anggaran untuk membantu percepatan program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat. Ketua DPRD Imade Cahyana Negara mengatakan relokasi anggaran diperbolehkan meski hingga saat ini belum ada arahan dari pusat, sebab relokasi anggaran sifatnya inisiatif dan untuk kepentingan masyarakat. Yang melindungi itu perbolehkan, ya sah-sah saja. Karena kan keselamatan masyarakat itu kan penting. Yang kedua, COVID ini biar cepat-cepat berlalu. Kalau imbauan dari pemerintah pusat sendiri Pak terkait anggaran tahun 2021 sendiri? Sampai sekarang masih belum ada arahan dari pusat seperti itu. Ini kan inisiatif apabila memang diperlukan dan memang diperbolehkan sesuatu yang kita sah-sah saja. Tapi secara garis besar Dewan mendukung Pak? Ya itu tadi, selama membutuhkan masyarakat membutuhkan dan memang diperbolehkan secara alternatif. Juru bicara Satgas COVID-19 Banyuwangi, Dr. Wiji Lestariono, menambahkan selain di pendopo, vaksinasi juga dilakukan 60 vaskes lainnya. Awalnya hanya 49 vaskes yang dijadwalkan, namun untuk mempercepat proses vaksinasi ditambahkan 11 rumah sakit, apalagi mereka juga memiliki vaksinator. Dari 6.153 nakes yang didata, baru 5.432 yang memiliki etiket untuk vaksinasi. Sementara vaksin yang diterima Banyuwangi baru 5.400 dosis. Direncanakan tenaga kesehatan yang belum divaksin akan dilakukan penyuntikan pada 11 Februari mendatang. Sebenarnya penjelasan sebelumnya aja, jadi ditanya-tanya, kita diperiksa pernah panas enggak, tapi efeknya nanti kalau setelah disuntik paling ya ada efek kecil-kecil lah, seperti kalau ada pernah ada alergi enggak. Tapi menurut saya sih oke ya, lebih sakit digigit semut saya kira ya. Dan menurut saya nyaman. Yang sakit ini karena dia aba-aba wartawan aja tadi. Wah, itu sakit hati ya, tegang juga. Dan kami merespon baik pencanangan vaksinasi ini. Kami dengan Forpimda, teman-teman DPRD dan seluruh tokoh masyarakat merasa senang karena dari sisi legalitas internasional saya kira udah jelas soal vaksin yang kita gunakan. Yang kedua dari sisi keagamaan, MUI juga sudah memberikan fatwa, jadi masyarakat saya kira sudah bisa menggunakan vaksin ini dengan baik. Dan yang terakhir, kami terima kasih kepada pemerintah pusat dan provinsi atas pengiriman vaksin yang telah sampai di Banyuwangi dan akan didistribusikan dengan baik oleh 60 pusat pelayanan vaksinasi di seluruh kecamatan di Banyuwangi. Dan jika nanti perlu gotong royong, kami dengan DPRD siap merelokasi APBD kami untuk memenuhi target vaksin bagi seluruh rakyat di Kabupaten Banyuwangi. Saya kira itu. Ya. Tapi sebenarnya ini sudah dibolehkan semua Pak yang ikut vaksin Pak pagi sore ini Pak.
Oh, sudah komplit. Cuman kan ada kriteria, misalnya ketua MUI, ketua FKUB, ternyata usianya melampaui 60. Berarti beliau tidak bisa. Nanti ada yang menggantikan. Jadi ada syarat-syarat usia untuk vaksinasi. Jadi misalnya tokoh FKUB, ternyata 60 lebih. Begitu juga yang lain. Gitu ya. Pak, untuk APBD direlokasikan memang diperbolehkan, Pak? Oh boleh, terkait dengan COVID. Jika nanti ada undang-undangnya dari Jakarta. Ada undang-undangnya dari pusat. Kan kita ada BTT tentang COVID dan lain-lain. Ya, kira-kira gitu. Ya. Rencana berapa, Pak? Kita belum tahu. Jadi intinya rakyat Banyuwangi supaya tenang bahwa jika nanti secara bertahap barangnya ada, APBD siap. Ini masalahnya kan barangnya nggak ada. Ini bukan seperti orang beli semen di mana-mana ada. Ini barangnya terbatas. Gitu ya. Oke, terima kasih.